Nah, ini termasuk masih doa pagi dan petang. Satu hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Ahmad bin Tariq Ya'la bin Atha an Amr bin Asim an Abi Hurairah bihi wa isnaduhu sahihun rijaluhu thiqat, bahwa termasuk disunnahkan di waktu pagi dan sore atau malam membaca Allahumma fatiras samawati wal ard alimal ghaibi wa syahadah rabba kulli syai'in wa malikah asyhadu an la ilaha illa anta a'udzubika min syarri nafsi wa syarri syaitani wa syirki. Ya. Ini baca nih. Ya, ini termasuk yang disunahkan kita baca. Fatiras samawati wal ard. Apa fatir? Fatir itu kalau arti gampangnya adalah pencipta. Cuman fatir di sini jelas memiliki arti dengan khaliq. Kalau fatir ini menciptakan sesuatu yang belum pernah ada gambaran atau contoh sebelumnya. Maka seluruh teknologi yang canggih sampai saat itu pasti ngambil dari ciptaan Allah. Nah, kalau Allah saat menciptakan semuanya itu nggak ada ya ciptaan sebelumnya, nggak ada ngambil dari yang lain, karena Allah menciptakannya dari awal. Gitu. Makanya kan mau itu mobil, mau itu motor, pasti nggak keluar daripada bentuk ciptaan manusia. Makanya kayak mobil ada matanya dua, ada lampu dua, ada sen, ada kupingnya, kan gitu. Ada kakinya, itu pasti nyontok ciptaan Allah. Nah, fatir di sini adalah Allah Subhanahu wa taala menciptakan langit dan bumi beserta isinya itu min ghairi sabkin, tanpa ada permulaan atau tanpa ada Allah ngambil contoh dari manapun. Karena pencipta yang esa hanya Allah dan tidak ada pencipta kecuali Allah. Dan tidak ada ciptaan di kolong langit ini kecuali ciptaan Allah. Makanya Allah ciptaannya itu nggak bakal sama. Segini banyak, coba dah. Manusia sama-sama punya mata, sama-sama punya hidung, sama-sama punya kuping, sama-sama punya mulut. Ada sama nggak? Beda segini aja nih Pak, kita bingung. Manusia kekuatan otaknya pada saat menciptakan sesuatu itu nggak akan lebih dari 50. Pasti kesonanya ada mirip-miripnya. Ya kayak teknologi mobil gitu. Yang punya Eropa atau punya Jepang, punya Cina. Dia buat beda bagaimanapun pasti masih ada samanya. Oh ini sama nih, di sininya sama, di sininya sama. Kalau kita beda. Ya tanya. Fatiras samawati wal ard alimal ghaibi wa syahadah. Allah yang maha tahu yang gaib, Allah yang maha tahu yang nampak. Maknanya tidak ada yang tersembunyi pada ilmu Allah. Seluruh sesuatu yang ada di langit, seluruh sesuatu yang ada di bumi. Mau itu yang nampak, kita nih nampak nih, gelas semuanya nampak-nampak nih. Nampak syahada itu adalah alam nyata. Artinya alam yang bisa ditangkap oleh indera, mata, telinga, atau gaib yang nggak nampak. Ya sekarang termasuk nggak nampak ya kayak semut hitam di tengah gelap gulita di batu hitam, siapa yang bisa ngelihat? Kalau itu mungkin mati indrawi, kalau kita pakai lampu masih kelihatan gitu. Nah, tapi yang gaib ini lebih luas pengertiannya dari yang kita sampaikan. Artinya sesuatu yang gaib yang Allah batasi kita untuk mengetahui hal itu yang tahu hanya Allah. Ya, termasuk kematian, termasuk kehidupan, termasuk rezeki, jodoh, semuanya yang gaib. Di mana kita dikubur, semuanya yang gaib. Nggak ada yang tahu kecuali alimal ghaibi was syahadah. Rabba kulli syai'in wa malikah. Jadi Allah kita itu adalah Rabba kulli syai'. Tuhannya segala sesuatu apa saja. Mau dia mengakui atau tidak seperti bangsa jin dan manusia, dia adalah termasuk daripada sesuatu. Tidak ada sesuatu di kolong langit ini yang Tuhannya itu bukan Allah.
Semuanya Allah. Maka Allah tuh punya kebijakan sendiri yang nggak bisa ditolak. Ini kafir, buader banget. Nauzubillahimin. Semua yang kagak mau, dia dustakan ayat-ayat Allah. Gitu kan? Dia dustakan ayat-ayat Allah. Atau kalau contoh sekarangnya kayak Israel, Benyamin Netanyahu, Donald Trump dah, dengan sekutu-sekutunya setan-setan iblis-iblis di dunia. Dia kan nggak ngakuin kalau Allah kuasa. Dia nggak ngakuin lah kasarnya. Kalau Allah itu maha segalanya kan. Dia nggak ngakuin. Kenapa mereka punya kemampuan seperti itu? Karena Allah kasih. Tapi ada satu titik sebenarnya. Kalau Allah mau, intinya kalau Allah mau. Dia ini nggak akan pernah bisa mengandalkan sesuatu yang dia anggap pada badannya, pada dirinya. Sampai kompaan jantung yang ada pada dirinya. Dia nggak bisa atur itu, Pak. Jantung itu kan ngompak katanya. Kalau ngompak kekencangan tapi darah udah rada macet, kan jadi rusak jantung. Atau lancar banget, terlalu kencang, nggak bagus juga kan? Itu aja udah nggak bisa, Pak, ngontrol itu. Jadi luar biasa. Ya. Rabba kulli syai'in. Nggak ada Tuhan kecuali Allah. Allah lah adalah Tuhan bagi setiap sesuatu. Tuhan. Jadi seingkar apapun seorang tersebut, itu kalau Allah mau berhenti dari bagian dirinya, itu berhenti. Itu berhenti. Nggak akan bisa sanggup lah. Kata Allah ngantuk. Kata Allah tidur. Kata Allah lemah. Kata Allah kamu nggak mati ya, tapi terus tersiksa terus. Jadi Allah itu Rabba kulli syai'. Ini jelasnya nanti pada saat pembahasan tafsir. Asyhadu an la ilaha illa anta. Aku bersaksi tidak ada Tuhan kecuali Engkau. Ini pengakuan kita nih. Asyhadu an la ilaha illa anta. A'udzubika min syarri nafsi wa min syarri syaitani wa syirki. Aku berlindung kepada Engkau ya Rabb dari buruknya diri aku dan dari buruknya setan serta was-was yang ada pada setan. Ini doa ya, baca setiap pagi dan setiap sore. Allahumma fatiras samawati wal ard, alimal ghaibi wa syahadah, rabba kulli syai'i wa malika, asyhadu an la ilaha illa anta, a'udzubika min syarri nafsi wa min syarri syaitani wa syirki. Dalam riwayat yang lain, wa an aqtarifa ala nafsi su'an au ajurrahu ila muslim. Ayo, ya sering-sering zikir. Sering-sering zikir. Biar Allah juga sering nyebut kita Bang Said. Ya minimal kalau paginya sudah kita istiqomahkan dan kita rutinkan, ba'dal asarnya atau ba'dal maghribnya. Asarnya ya, kalau maghrib kita ngaji kita udah rutinin. Dikit sekali berarti hari-hari kita itu yang tidak terisi dengan zikir. Tapi kalau ngaji kagak, zikir kagak apa kagak, lah bablas sudah. Pikirannya dagang mulu, pikirannya bisnis mulu, pikirannya kerja mulu. Nah bagi bapak-bapak, ibu-ibu yang masih kerja, di kantor juga nggak ngalangin kita zikir. Kita nggak punya wudu, nggak ngalangin kita zikir. Nggak menghadap kiblat, nggak di musola di masjid, nggak ngalangin kita zikir. Maka buat abang-abang yang masih aktif di kerja, tetap aja zikir. Tapi jangan ganggu waktu kerja. Pastikan kita baca zikir tersebut pada waktu-waktu yang tidak mengganggu kewajiban kita kerja. Jangan di kantor buat zikir melulu, kerja kagak. Zalim Pak, dosa yang ada. Kerja, senggang, zikirlah. Makanya alhamdulillah kalau bapak-bapak punya tasbih digital. Kalau romannya tangan masih berat ngitung, ya udahlah beli tas beda tuh.
Tasbih apa sih namanya? Yang orang-orang pakai kayak cincin, ya beli aja Pak. Tapi jangan dipencet-pencet doang, mulut kagak baca apa-apa. Kalau sekarang makan orang latahan Pak. Artis pakai semuanya. Bagus, cakep. Untuk level kita cakep Pak. Untuk level kita kenapa saya bilang cakep? Ya cakep karena level kita ini level lalai. Mudah-mudahan dengan ngelihat ada tasbih di tangan jadi ingat istighfar. Tapi kalau memang udah istiqomah, buang itu Pak. Pakai tangan. Tapi kalau memang belum, udah nggak apa-apa. Mau yang pakai digital, mau yang pakai tasbih. Ya kalau tasbih kan nggak gaul banget Pak, kantor pakai tasbih gitu. Nih orang mau ngapain gitu kan? Ya udah pakai yang beli digital. Berapa harganya? 25 Pak di TikTok. Murah. Kalau saya beli 25 rusak, ya beli yang 300 Pak, mahal dikit. Beli yang 300 pakai sini. Apa. Astagfirullah. Tapi jangan dipencet-pencet doang. Pencet-pencet mulut kemana aja ngomongin orang. Ini mah jalan, ini mah gibah. Apaan kayak gitu. Pastikan yang kita gunakan, sebelum kita gunakan, baca bismillah, minta ke Allah, ya Allah, ini saya pakai untuk mengingatkan saya kepada Engkau. Niatin begitu. Jadi bukan buat pamer-pameran, bukan buat ikut-ikutan, bukan latah. Ya sekarang kan orang latah, ustazahnya pakai begitu, dia pakai begitu. Ustaznya pakai begitu, dia pakai begitu. Jangan, kita niatin biar benar. Beli 200.000, pakai. Ya Allah, bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka khaira wa khaira ma huwa lahu wa a'udzubika min syarri wa syarri ma huwa lahu. Ya Allah, aku pakai ini, nggak ada niat aku kecuali untuk mengingat Engkau. Ingatkan aku ya Allah kepada Engkau dengan sebab ini. Pakai. Jadinya astagfirullah. Ngeliatin perempuan mencet iya, udah kagak zikir udah. Pencet apa tau yang dipencet, tau udah 300 sampai 300 ini yang gue baca ya. Ayo Pak, uzkurullah yazkurukum. Ingat Allah, maka Allah akan ingat kita. Untung Pak, kita belum ngalamin, belum ngeranapin Pak. Semuanya ini janji yang kita benarkan dari hati kita. Bahwa yang ingat Allah, Allah akan ingat. Yang nyebut Allah, Allah akan sebut. Ini semuanya janji yang disampaikan Sayyidina Muhammad. Akbarna, kita terima, wasaddaqna, dan kami benari. Kami yakini. Kami benarkan semuanya yang datang dari Nabi kita Muhammad SAW. Bahwa itu semuanya datang dari Allah. Enaknya kapan Pak? Enaknya nanti kalau kita udah meninggal. Ya logikanya begini Pak. Ini yang sering kita sampaikan. Kayak Pak, saya kenal dengan Pak Haji Haris. Pak Haji Haris pun demikian kenal dengan saya. Satu ketika Pak Haji Haris butuh banget. Butuh. Kenal dan kenal baik. Beliau kenal, saya kenal. Butuh banget datang ke rumah saya. Dan kebetulan beliau minta sesuatu yang ada dan saya miliki. Saya tolak apa saya kasih? Pak, ini logikanya Pak. Saya tolak apa saya kasih? Itu saya Pak, makhluk yang lemah, yang sedikit banget Allah kasih rahmahnya di hati saya. Gimana dengan Allah? Maka nggak akan pernah diabaikan oleh Allah, dicuekin Allah. Kalau tuh hambanya memang sering ingat Allah, nggak bakal diabain, nggak bakal dicuekin Pak. Fazkuruni, itu kan yang tadi kita bilang ayat Quran. Ingat aku akan ingat kepada kalian. Sebut aku akan sebut kalian. Di sini sih mungkin nggak dapat keuntungan apa kalau kita banyak zikir. Nggak ada keuntungan apa. Kali orang akan menghargai zikir kita. Kali dengan zikir jadi usaha kita maju. Kali dengan zikir orang itu jadi hormat sama kita. Kali dengan zikir urusan jadi mudah. Enggak Pak. Kan saya bilang ya bahwa dunia ini adalah darul amal. Waktunya berbuat. Lal jaza, bukan balasan. Balasan menanti. Jadi jangan kalau kita zikir, gua kayaknya udah zikir mulu, udah ratusan ini kagak ada ngaruh-ngaruh apa-apa lah. Berarti niatnya salah. Berbuat aja Pak. Ngapain sih zikir? Mau ingat Allah. Ngapain sih lu banyak salawat? Ya buat Rasulullah. Ngapain sih banyak tasbih? Buat ingat Allah. Udah itu aja. Ada balasan di dunia? Enggak, nanti di akhirat Pak. Waktunya balasan itu nanti Allah berikan di akhirat. Sekarang waktunya berbuat aja.
Kalaulah Allah punya keinginan Allah kasih dari zikir, itu mah terserah Allah. Tapi ingat Pak, dunia ini bukan tempatnya balasan. Balasannya itu kapan? Nanti. Sekarang waktunya berbuat. Berbuat aja udah. Sholat malam berapa rakaat? Mau ada hajat, mau enggak, sholat aja malam. Mau digampangin kayak kagak tuh urusan, bodo amat, gue pokoknya sholat malam buat ngumpulin amal gue sama Allah biar Allah ridho. Titik begitu. Katanya kalau orang sedekah diganti sama Allah 10 kali lipat. Gue ini udah sedekah melulu masih seret-seret aja. Lalu salah niatnya. Pahamannya salah, niatnya salah. Kalau pahamannya benar bahwa dia sedekah buat akhirat, sedekah buat merayu Allah agar Allah tidak marah, dia sedekah buat nyelamatin di kuburnya, dia sedekah buat nyelamatin dari neraka jahanam, maka dia nggak akan pernah mengharapkan balasan di dunia. Tepat apa yang Allah perintahkan bahwa sekarang waktunya berbuat. Sedekah aja, mau dimudahin kayak kagak urusan kita, bodoh. Yang penting gua mah Allah redho begitu aja. Nah, kalaulah memang Allah balas 10 dari kebaikan kita, ya memang janji Allah, kita nggak bisa nolak. Kalau enggak pun enggak ngerusak ikhlas kita. Bahwa ini memang waktunya kita berbuat yang balasannya kelak nanti di akhirat. Dan balasannya enggak tanggung-tanggung. Abadi, kekal. Juga yang terakhir, akhrajahu al-Imam Muslim min hadis Khawla binti Hakim As-Salami. Itu apa? Termasuk doa pagi dan doa petang. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. 3 kali baca. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. 3 kali habis subuh, 3 kali ba'dal asar atau habis maghrib. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Wallahu taala a'lamu bis shawab.